Saudara, kembali jumpa lagi di channel ini untuk mengantarkan informasi pentingnya potensi perempuan diberdayakan sebagai agen perubahan dan efisiensi APBD jangan sampai merugikan rakyat, serta penolakan makan bergizi gratis di Papua disikapi serius anggota DPR RI Dapil Papua. Anggota DPRK Maebrat Jubelina Saflesa mengajak Pemda dan masyarakat berpeduli berdayakan perempuan sebagai agen perubahan karena bisa diandalkan secara sosial, ekonomi, dan politik dalam pembangunan. Ajakan politisi Gerindra Maebrat Jubelina Saflesa disampaikan menanggapi program makan bergizi gratis Presiden Prabowo karena dianggap berpeluang menggerakkan ekonomi lokal. Mengapa peran perempuan menjadi perhatian dirinya, dan bagaimana mengkomunikasikan dengan instansi teknis agar hak-hak perempuan bisa diakomodasi dalam kebijakan anggaran akan disampaikan dalam wawancara berikut. Ibu Jubelin, sebagai wakil rakyat, apa yang bisa Anda lakukan setelah dipercaya masyarakat untuk pertama kali di lembaga legislatif untuk menyuarakan aspirasi rakyat, terutama sesama kaum perempuan yang masih disebut-sebut banyak terdiskriminasi dalam berbagai hal? Saya akan berusaha mengawal pemerintah sehingga anggaran untuk khusus pemerintah daerah Kabupaten Maebrat, saya akan mengawal untuk kepentingan perempuan di Kabupaten Maebrat, terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu yang saya akan mengawal. Sebab apa? Karena seorang ibu itu, ibu di sekolah itu adalah ibu yang kedua. Sedangkan di rumah ini, di rumah itu ibu pertama, di rumah itu guru yang pertama adalah seorang ibu. Saya mengajar anak-anak untuk harus dengar-dengaran, bersopan santun, menghargai yang lebih tua, menghargai sesama di lingkungan, bahkan di sekolah. Kemudian yang berikut, seorang ibu itu dia lebih memahami betapa kehidupan di dalam rumah itu, bagaimana anak bisa makan, dapur bisa berasap, itu seperti apa. Itu kembali mutlak kepada kami seorang perempuan. Kalau begitu, langkah konkret apa yang bisa dilakukan dengan dicanangkannya program makan bergizi gratis Prabowo, pimpinan tertinggi partai Anda, agar perempuan bisa berdaya menggerakkan ekonomi untuk mensuplai kebutuhan dapur makan bergizi gratis dengan pangan lokal? Untuk mengawal program makan gratis ini, perempuanlah yang sebagai garda terdepan untuk berperan dalam usaha ekonomi, sehingga mendorong pemerintah untuk makanan bergizi gratis ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ketika pemerintah memberikan kepercayaan berupa anggaran kepada perempuan, maka saya akan menggerakkan ibu-ibu untuk akan membuat usaha-usaha kecil di setiap kampung, distrik masing-masing untuk menambah Ekonomi, ya? Ekonomi Keluarga toh? Iya, ekonomi keluarga. Oke. Iya, penting diperhatikan karena seorang ibu itu dia menggerakkan ibu-ibu yang ada di sekitar lingkungan untuk bisa membuat apa saja yang bisa mendatangkan uang untuk menambah pendapatan dalam rumah tangga itu. Yeah. Ketika kepala keluarga ini mungkin punya pendapatan yang tidak signifikan, seorang ibulah yang tampil untuk bisa berusaha bagaimana hari ini bisa
anak-anak bisa makan seperti apa, minum seperti apa, bisa sekolah, ada uang jajan apa tidak, ini semua kembali kepada seorang ibu. Ya. Mengapa Anda tertarik menjadi politisi? Saya masuk di lembaga ini, saya sebagai perempuan, sehingga perempuan yang lain juga bisa ikut berpolitik. Sebab mungkin bagi perempuan yang lain mereka menganggap bahwa politik itu hanya bisa untuk laki-laki saja. Nah, sedangkan perempuan itu tidak bisa. Nah, tetapi mungkin saya ajak sehingga perempuan-perempuan yang lain mereka juga bisa ikut berkarir dalam dunia politik. Bahkan juga bisa memotivasi perempuan-perempuan yang lain untuk bisa Berkarir di bidang apa saja? berkarir di bidang apa saja. Oke. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena keterwakilan gender ini sudah menjadi isu nasional. Sehingga laki-laki juga memberikan ruang kepada perempuan. Sebab ini sudah menjadi isu nasional. Perempuan ini sudah sama dengan derajatnya dengan laki-laki. Itulah catatan penting politisi Gerindra Maibrat tentang peran perempuan yang tidak hanya memiliki kepekaan, tetapi juga selalu tertantang menyingkapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, sehingga berjanji akan memperhatikan pemberdayaan sesama kaumnya agar bisa memiliki keseimbangan menciptakan lapangan kerja. Kita tunggu saja. Dan kita beralih ke informasi lainnya. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD diminta politisi Gerindra Maibrat Yublina Saflesa jangan sampai merugikan rakyat. Alasannya karena kecenderungan pengabaian hak-hak rakyat selain terlihat dari beberapa kebijakan politik yang tidak terlalu berpihak kepada rakyat. Kekhawatiran politisi perempuan Maibrat ini dilandaskan pada pengalaman pengabaian hak-hak masyarakat setelah dihadapkan dengan pilihan politik, sehingga diminta tidak boleh terjadi di Maibrat. Sebagai wakil rakyat, dirinya berjanji akan memperhatikan keputusan politik anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat. Dengan adanya pemangkasan anggaran yang sekarang lagi kita ikuti secara nasional, ini jangan sampai menjadi alasan untuk pemerintah daerah untuk tidak menjalankan program nasional ini. Karena program makanan bergizi gratis ini berpeluang untuk menambah potensi ekonomi. Anggota DPR RI Dapil Papua Yan Permenas Mandenas menduga ada pihak yang mempengaruhi siswa melakukan aksi demo penolakan program makan bergizi gratis dengan alasan lebih mementingkan atau mengutamakan biaya pendidikan. Padahal biaya pendidikan sudah dimasukkan di anggaran OCUS. Aksi demo yang cukup viral beberapa waktu belakangan disikapi serius untuk memperjelas kedudukan program yang diluncurkan Presiden Prabowo tersebut. Dugaan politisi Gerindra Papua Yan Permenas Mandenas disampaikan menanggapi aksi demo penolakan makan bergizi gratis di Papua yang sempat viral beberapa waktu terakhir. Karena makan bergizi gratis didanai APBN sementara biaya pendidikan didanai dana OCUS, sehingga kepada masyarakat diminta memahami tujuan pemerintah menyiapkan sumber daya manusia sejak dini dengan program makan bergizi gratis tersebut.
Perlu diketahui oleh seluruh masyarakat di Papua, terutama adik-adik siswa sekalian, bahwa sekolah gratis itu sudah diatur dalam Undang-Undang Otsus. Sekurang-kurangnya dana Otsus dialokasikan 30% untuk pendidikan. Dan alokasi dana Otsus pasca Undang-Undang direvisi pada tahun 2021 sudah dibagi alokasinya 80% itu ke kabupaten kota dan 20% ke provinsi. Yang sebelumnya 80% di provinsi dan 20% di kabupaten kota. Sehingga alokasi dana Otsus ini terbesar saat ini ada di kabupaten kota. Yang kurang lebih rata-rata seluruh kabupaten kota di Papua mencapai 140 sampai 150 miliar paling rendah. Nah, dari alokasi dana Otsus itu, maka tanggung jawab untuk sekolah gratis itu sepenuhnya di Bupati, Wali Kota, Gubernur seluruh Papua untuk memberikan alokasi anggaran pembiayaan pendidikan gratis di seluruh Papua. Tapi tentunya dalam sesi pengawasan saya bahwa belum berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan siswa maupun orang tua siswa. Sehingga saya pikir untuk sekolah gratis akan kita dorong agar dibiayai dari dana otonomi khusus. Sedangkan untuk makan gratis full adalah alokasi APBN karena ini merupakan program strategis nasional oleh Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan dukungan kepada siswa-siswi agar generasi emas kita bertumbuh dengan baik, sumber daya manusianya bagus, dan bisa menjamin keberlangsungan hidup dan kesinambungan pembangunan di bangsa kita, tapi juga dengan harapan generasi penerus kita bisa mampu bersaing secara global maupun bersaing secara nasional. Jadi saya pikir kalau sekarang ada aksi demo siswa seperti ini, saya yakin dan percaya bahwa bukan murni kemauan siswa untuk melakukan demonstrasi, tapi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang coba memprovokasi siswa untuk melakukan demonstrasi penolakan program makan bergizi gratis yang alokasi anggarannya bukan bersumber dari APBD tapi bersumber dari APBN secara nasional. Itulah saudara informasi-informasi pilihan yang sudah saya ketengakan. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyaksikan channel ini.